Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Oke ya, memasuki minggu keempat ya, saya akan menarik sebuah tema. Kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kondisi inilah yang bakal kamu rasakan memasuki minggu keempat. Oke, bagaimanakah kondisi kalian selama memasuki minggu terakhir ini ataupun minggu keempat? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya, setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian. Semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Aquarius memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli. Aquarius, wow, kenapa ya kartu asmara ini kartu utama muncul petunjuk demun. Ada matahari bulan bersamaan, ada 3 ekor hewan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk demun. Ada wanita sedang memegang 2 tongkat, ini pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Ini kelihatannya asmara kalian lagi kurang baik-baik saja. Jadi bisa dikatakan ini sebagian besar ya, sekali lagi sebagian besar untuk energi sahabat Aquarius yang saya rasakan ini kelihatannya masih mengalami beberapa masalah ataupun mungkin mengalami sebuah problem yang dimana kelihatannya kalian merasa mikir ataupun merenung di sini gitu. Dan kalian ingin cepat selesai masalah itu. Cuman ya yang menjadikan faktor asmara di sini sobat, ini bukan kesalahan kalian. Ya, ini jelas ada pihak ketiga yang menembak energi negatif ataupun black magic sehingga apa asmara kalian kacau di sini. Makanya jangan heran, jangan kaget ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada masalah ini sahabat Aquarius jangan cepat emosi sama pasangan ya ataupun pasangan sama kalian. Coba dibicarakan baik-baik. Karena jelas sekali lagi yang membuat problem sehingga kalian adanya konflik mungkin, adanya mungkin sebuah apa ya, pertengkaran ini bisa saja bukan alami, tapi ada orang toksik yang nggak suka sama hubungan kalian sehingga asmara kalian dibuat kacau, biar penuh pertengkaran, biar penuh problem di sini.
Nah gitu loh. Saya rasakan di sini awalnya baik kok, bagus di sini awalnya. Cuma entah kenapa ya tiba-tiba seperti kalian itu seperti terhantam masalah sehingga sehingga sudah tidak ada lagi kesinkronan masalah hati gitu loh. Yang mungkin ada selisih lah. Nah, nah, maksud saya yang membuat selisih itu bukan secara alami sobat. Seperti itu ya. Jadi ada energi lain dari orang toksik yang menembakkan energi negatif atau black magic ya. Seperti itu ya. Cuman jangan khawatir ya. Di sini muncul petunjuk support. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwa jelas asmara Aquarius kelihatannya lagi kurang baik-baik saja. Cuman di sini saya merasakan bahwa sahabat Aquarius ini ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan dengan tujuan agar menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya kalian ingin lepas dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Dan saya juga merasakan di sini sebetulnya sih faktor ataupun problem ya. Ini bukan satu faktor ini, tetapi banyak sekali nih. Ya, di luar asmara ini kelihatannya Aquarius juga mengalami beberapa kendala, beberapa hambatan. Nah, ini jelas sobat, ketika kalian ketika kalian sudah lebih dari satu ya, ataupun lebih dari dua lah, masalah itu yang berbarengan terkadang menghantam kalian. Ini jelas sobat, ini reaksi dari penutupan aura. Ada tembakan energi negatif ataupun black magic. Kira-kira seperti itu ya. Cuman saya tadi mengatakan jangan khawatir, insya Allah kalian masih terbantukan semesta. Ya cuman tetap gitu loh. Ketika semesta memberikan bantuan, ya tetap kitanya sendiri ataupun manusianya sendiri harus berusaha adanya sebuah pergerakan untuk bagaimana cara bisa menyelesaikan. Nah, mumpung kalian terbantukan semesta, ketika memang ada sebuah masalah, coba kalian harus berani melangkah maju, selesaikan masalah atau netralkan. Di sini hasilnya akan bagus kok. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian biarkan tertutup seperti ini, ya tidak menutup kemungkinan di sini akan lama. Selalu aja nanti kalian berkonflik terus dan terus di sini. Nah, seperti itu ya. Selama tidak diputus energi negatifnya. Oke, nanti kita deteksi. Lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Aquarius, kartu utama muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ada ratu duduk sedang memandang satu koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada laki-laki ya, ada seorang laki-laki memegang dua koin, ini tingginya berbeda ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya banyak dari kalian yang kelihatannya ya sedang lagi berfokus, sedang lagi berkonsentrasi bagaimana cara untuk meningkatkan pekerjaan, bagaimana agar ada perkembangan, ada perubahan yang positif, contohnya bisa mengejar target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Terkadang kalian memikirkan masalah itu, begitu loh, dan ingin mencari solusi. Itu yang saya rasakan loh dari kalian. Artinya apa? Artinya apa? Artinya bahwa masalah pekerjaan ataupun karir kalian lagi kurang bagus sobat. Adanya ketidakseimbangan, adanya penurunan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan adanya penurunan, adanya kurang seimbang sehingga terjadi adanya renungan, adanya mikir. Karena jelas kartu konfirmasi kalian muncul petunjuk Two of Pentacles. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa masalah pekerjaan ataupun karir banyak dari sahabat Aquarius yang lagi kurang stabil ya. Gitu. Apalagi nanti memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat. Ini kelihatannya kalian akan mengalami adanya sebuah problem ya, ataupun adanya sebuah masalah di sini. Ya gitu loh. Dan saya merasakan banyak dari sahabat Aquarius yang sudah bekerja keras, yang sudah berjuang bahkan sampai kualan di sini, terkadang tidak mendapatkan hasil yang maksimal sobat. Nah gitu loh. Atau tidak sesuai ekspektasi. Ya memang kalian apa ya, seakan-akan energi kalian untuk sukses, untuk berhasil ini dihambat sobat. Dihambat oleh pihak-pihak yang toksik, yang iri hati. Nah gitu loh. Jadi jangan heran, jangan kaget juga kalau di masalah pekerjaan kalian juga mengalami kesulitan. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Aquarius, kartu utama muncul petunjuk King of Pentacles. Ada raja duduk sedang memegang koin sama tongkat ya. Ini ya apa yang saya bilang di sini, kartu confirm juga muncul Five of Wands ya. 5 tongkat saling menyerang ataupun saling memukul ya di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya. Gimana awalnya bagus kalian. Ini jelas tidak bisa dibohongin. Awalnya bagus ya, penuh keberuntungan,
Jadi rezeki kalian ini seakan-akan ada saja, apalagi ketika kalian terhimpit ya, ataupun sedang membutuhkan. Ini terkadang rezeki ini menghantam kalian loh, nggak tahu dari mana datangnya. Cuman yang saya heran ya, awalnya bagus dan seiring berjalannya waktu, ini kenapa ya kok serasa tiba-tiba saya rasakan banyak hambatan ini, gitu loh, banyak sendatan. Ini yang saya rasakan loh ya, gitu loh. Nah, apalagi kalian harus waspada, bisa saja memasuki minggu terakhir. Ini katanya apa ya, akan ada beberapa kendala ataupun mungkin konflik ya yang sedang kalian hadapi di seputar keuangan. Jadi kalian harus waspada sobat ya. Mungkin secara kebutuhan ya kurang bisa terpenuhi, atau mungkin ini berurusan dengan masalah hutang piutang ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi, semoga akan bisa mendapatkan jawaban yang lebih kuat ya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli, kondisi yang akan kalian hadapi ataupun yang akan kalian rasakan. Untuk masalah asmara ya, di mana kondisinya ini setelah saya terangkan ini 50-50 ya untuk sobat Aquarius ya. Bisa saja yang terhantam masalah ini akan baikan lagi, akan damai. Dan 50% satunya lagi bisa saja nih keberuntungan belum berpihak sama kalian. Artinya energi kalian jelas terlihat masih stuck ya, tidak ada perubahan, yang artinya ya kalian masih terhantam konflik gitu. Masih ada problem di seputar asmara kalian. Memang kali ini energi Aquarius cukup berat ya yang saya rasakan, karena memang tembakannya ini luar biasa. Bisa saja ini ada yang mengakar loh. Makanya saya sering mengatakan ketika kalian mengalami apa ya, suatu hal yang mungkin ada keganjilan ya di luar logika, serasa cepat terjadi dan itu sangat merugikan kalian. Itu apa ya? Itu sudah fix sobat. Itu bahwa ada energi negatif atau black magic yang sudah masuk di dalam diri kalian. Nah, gitu loh. Kalau bisa di netral ataupun dibuka kembali ya, jangan dibiarkan sobat. Gitu loh. Kalau mungkin kalian bisa doanya, tata caranya ya silakan. Ya dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Biar apa? Biar cepat terselesaikan, bukan hanya di asmara saja. Di lain faktor juga nanti akan ikut baik sobat. Nah, seperti itu ya, karena jelas ini kelihatannya masalah kalian ini bukan hanya di asmara gitu loh. Karena sudah banyak yang mengakar di sini. Seperti itu ya. Jadi 50-50. Lanjut, kalau di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat bulan Juli, kondisi yang akan kalian rasakan di sini ini ini waspada ya untuk komunitas terbesar ini. Kelihatannya banyak penurunan di sini. Jadi mungkin dulu ataupun kemarin masih sempat aman loh ya, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada konflik. Ini waspada. Kalian memasuki minggu keempat di bulan Juli ini, katanya kalian akan menghadapi sebuah masalah di sini. Nah, gitu loh. Entah yang mungkin ya, yang jualan tiba-tiba sepi. Bisa saja seperti itu loh. Yang biasanya jualan online tiba-tiba seakan-akan apa ya, banyak hambatan, banyak sendatan. Nah, itu misal ya sebagai contoh. Ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar ini kelihatannya akan dirugikan di seputar pekerjaan ataupun karir. Bahkan mungkin yang sudah terpuruk ini semakin susah bangkit sobat. Susah berkembang. Sebetulnya sih apa ya, tidak susah gitu loh. Untuk masalah peningkatan kembali, untuk merasakan kelancaran kembali ini sebetulnya tidak susah nih sahabat Aquarius. Asalkan apa ya? Asalkan bisa introspeksi diri. Ya kuncinya satu, netralkan, buka kembali auranya, maka semuanya juga akan ikut membaik. Seperti itu ya. Jadi waspada nih untuk komunitas terbesar. Lanjut ya, kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian setelah saya deteksi secara penerawangan, meskipun di sini ada 5 tokoh saling menyerang, tetapi secara penerawangan di sini kalian masih diuntungkan. Artinya apa? Masih terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja 50% kalian akan dihantam sebuah kerezekian, entah rezeki lama ataupun rezeki baru. Nah, yang 50% bisa saja ini belum adanya sebuah rezeki, gitu loh. Tetapi masih banyak yang terpuruk, masih banyak adanya penurunan dan akan terjadi sebuah konflik. Mungkin berurusan dengan apa ya, bayar ini, bayar itu, ataupun mungkin masalah hutang piutang juga di sini. Saran saya ini Aquarius harus
segera sadar diri, harus cepat bangkit ya. Kalau kalian biarkan seperti ini selamanya, kalian akan terpuruk sobat, gitu loh. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi sama saya, semakin hari semakin banyak, dan semakin hari semakin banyak juga yang minta bantuan buka aura. Nah, rata-rata mereka ini sudah mengakar, hampir sama loh seperti Aquarius ini. Saya tadi menerawangkan ini banyak yang sudah mengakar. Nah, ketika sudah mengakar, efeknya apa? Ya kalian akan habis-habisan nanti, hancur-hancuran. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau sudah mengetahui ya hal-hal yang mungkin kurang baik, berarti netral. Itu aja kuncinya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang dari masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak, apalagi ini bersifat general reading. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat ataupun lebih lanjut, ya silakan konsul secara pribadi. Biar saya mendeteksinya itu kalian akan mendapatkan jawaban yang tepat, akurat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti mungkin terdeteksi juga ada penutupan aura. Nah, di situ saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian bisa terbuka kembali, ya bersinar kembali. Jadi energi positif yang berada di dalam diri kita akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa reaksi dengan baik. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar bisa menarik ya suatu keberkahan dari semesta. Entah itu keberkahannya nanti berupa rezeki, keberuntungan apapun itu, kebaikan apapun itu. Ini akan mudah ketarik sama kita gitu loh. Jadi hidup ini selalu sering penuh adanya roda keberuntungan sobat. Gitu loh. Daripada sialnya, daripada ketidakberuntungannya. Nah, beda kalau aura kita tertutup, energi positif yang berada di dalam diri kita ini loh, ini akan sulit bekerja dengan baik, sulit reaksi dengan baik. Karena apa? Terhalang dinding penghalang, maka tidak bisa menarik keberkahan dari semesta. Nah, gitu loh. Apakah tidak bisa menarik total? Iya bisa, cuman kan tidak sesuai ekspektasi. Misalkan kalian mau dapat rezeki besar, tiba-tiba yang masuk kecil. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal kalian sangat membutuhkan. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi jangan sampai dirugikan gara-gara kita adanya sebuah penutupan aura. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah dipahami. Next ya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Gitu loh. Karena jelas nasib seseorang kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis gitu loh. Kalau kitanya sendiri, orang sendiri nggak mau merubahnya. Nah, minimal ada 3 sobat kalau nasib kita ingin berubah. Ya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Yang poin kedua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan, jangan dipendam saja. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup ya, kalian sudah berjuang terus. Maka kunci yang terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir ya kita tinggal pasrah dan harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kesimpulan ataupun inti dari berita semua yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Itu sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aquarius. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.